Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita masuk ke dalam materi perilaku organisasi di pertemuan ke-13. Kita akan ngomongin terkait tentang manajemen perubahan. Nah, ketika kemarin kita sudah melihat proses kinerja dan bagaimana reaksi yang harus diberikan teman-teman ketika kita ada di dalam proses evaluasi, maka kita bisa lihat nih bagaimana cara teman-teman untuk menjadi salah satu orang yang menerima perubahan di dalam organisasi. Oke, kita masuk ya teman-teman. Nah, agendanya yang pertama adalah definisi tujuan dan jenis dari manajemen perubahan karena ternyata cukup banyak gitu ya. Kemudian perubahan terencana karena setiap perubahan itu pasti wajib untuk direncanakan ketika berubah atau ketika memang terdapat kondisi-kondisi tertentu ada perubahan secara tidak terencana misalnya kayak kemarin pandemik ternyata berbondong-bondong orang berusaha untuk merubah pola kerja agar semakin eksis gitu ya di dalam masa pandemi kemarin. Kemudian selanjutnya adalah penolakan perubahan. Karena gini, setiap orang itu sulit untuk menerima perubahan seringkali. Karena apa? Karena perubahan ini menjadi sebuah hal yang, aduh, aku harus belajar lagi nih ya, atau aku kayaknya nggak bakalan bisa deh berubah, saya pengen tetap jadi diri saya sendiri. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Di dalam pengembangan sumber daya manusia pun ketika seseorang itu tidak mau berubah, maka dari sana akan menjadi sebuah bumerang untuk dirinya sendiri. Oke, nanti kita akan jelaskan secara lebih mendetail kenapa kok ini menjadi bumerang karena penolakan dalam perubahan ini harus menjadi hal yang harus dihindari teman-teman karena perubahan itu pasti ya teman-teman. Oke, selanjutnya konsekuensi dari kegagalan perubahan. Jadi ketika misal di dalam perusahaan sudah akan melakukan sebuah perubahan secara manajerial, tapi ternyata ada kemungkinan kegagalan, maka kita akan lihat hal tersebut apa saja yang mungkin terjadi di dalam proses perubahan ini. Oke, definisi sendiri dari sebuah manajemen perubahan adalah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur maupun sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik atau efektif dan efisien. Nah, kemudian manajemen perubahan ini juga digunakan untuk memperkecil proses dari perubahan itu sendiri. Jadi makanya harus direncanakan karena kita harus melihat ketika ada perubahan maka hal-hal apa saja yang menjadi hambatan. Nah, ini harus dimanajerial dengan baik. Nah, selanjutnya kita lihat nih ada pendekatan manajemen perubahan. Pendekatannya apa saja? Yang pertama adalah pendekatan rasional empiris, kemudian selanjutnya adalah pendekatan normatif dan reedukatif. Kemudian selanjutnya ada pendekatan kekuasaan koersif dan kemudian pendekatan lingkungan yaitu adaptif. Nah, maka di sini teman-teman harus melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang tolong dibaca sendiri ya perbedaannya apa di antara setiap pendekatan tersebut. Karena pendekatan ini insya Allah akan muncul di dalam UAS PO ya. Nah, nanti kita akan teman-teman akan baca dulu aja seperti apa dan mungkin ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya jenis manajemen perubahan. Di sini ada smooth incremental change di mana perubahan ini terjadi secara lambat, sistematis dan dapat diprediksi serta mencakup atau menyeluruh dengan rentetan perubahan dengan kecepatan yang konstan. Jadi enggak yang tiba-tiba langsung berubah gitu aja, enggak, tapi dia pelan-pelan karena dia ngomonginnya smooth. Kemudian yang selanjutnya adalah bumpy incremental change di mana perubahan yang merupakan periode relatif tenang dan sesekali disela dengan percepatan gerakan perubahan. Nah, ini jadi kayak tiba-tiba cepat, tiba-tiba pelan kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini dilihat dari faktor-faktornya apa saja atau ada tuntutan-tuntutan apa saja ketika mengalami perubahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah discontinuous change di mana perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, strategi dan ketiganya secara bersamaan. Jadi itu cepet banget gitu yang harus langsung kayak membalikkan telapak tangan besok udah harus ganti gitu. Nah, selanjutnya ini saya sudah cerita terkait tentang manajemen perubahan. Apakah harus terencana ataukah ada yang tidak terencana?
Nah, kita bisa lihat di sini yang terencana, maksudnya adalah perubahan terencana ini merupakan aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam desain untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi yang belum tercapai. Kemudian antara lain dalam bidang perubahan bidang produk atau jasa, perubahan ukuran atau struktur organisasi, perubahan sistem administrasi dan introduksi teknologi baru. Kemudian yang tidak terencana, ini salah satunya faktor-faktornya bersifat eksternal. Ini ya teman-teman, eksternal. Nah, di luar kontrol organisasi antara lain adalah demografis, kemudian kesenjangan kinerja, peraturan pemerintah, kompetisi global, dan perubahan kondisi ekonomi dan kemajuan dalam teknologi. Tapi ada lagi selain itu adalah misalnya bencana alam atau force major gitu ya, di mana kayak kemarin pandemi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam tahapan perubahan terencana. Di mana perubahan terencana ini yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi perubahan. Jadi dilihat faktor-faktor atau sumber-sumber perubahan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah perencanaan perubahan. Karena apa? Karena dia akan terencana. Maka butuh yang namanya perencanaan. Nah, dari perencanaan ini kita akan melakukan perencanaan strategis. Jadi biar apa? Biar nanti efek-efek negatif dari perubahan ini tidak sampai ke apa namanya pelanggan atau ke stakeholder yang lain. Kemudian implementasi perubahan. Di sana adalah menjalankan perencanaan strategis dalam menghadapi perubahan. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi umpan balik, di mana ketika melakukan tahap evaluasi ini dilihat strateginya itu cocok atau tidak. Kemudian menjalankan strategi perbaikan dalam menghadapi perubahan. Itu penting ya, karena umpan balik ini menjadi tolak ukur apakah perubahan itu berhasil atau tidak berhasil. Nah, nanti di dalam penugasan ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa ternyata di Indonesia itu banyak banget terjadi reformasi dari sebuah perusahaan BUMN. Contoh nyatanya adalah KAI, yang dulu saya sudah sering cerita. Kalau misalnya dulu di KAI itu teman-teman sering banget misal dulu ya waktu saya menjadi pelanggan KAI waktu itu atau PT Kereta Indonesia dulu namanya. Saya juga lupa nama panjangnya, tapi pokoknya sama-sama penyedia jasa kereta api. Nah, di sana PT Kereta Api itu mengalami berbagai macam konflik gitu ya teman-teman. Yang pertama, dulu tuh semua orang boleh masuk ke dalam apa ini gerbong di dalam itunya, di dalam apa keretanya itu boleh masuk, kita boleh mengantar sampai ke gerbong kereta. Nah, di sana memaksimalkan berarti ya banyak banget resiko di mana ada orang yang naik ke kereta tapi tidak membayar. Nah, itu kan juga sebagai perusahaan penyedia jasa hal seperti itu kan harusnya dihindari. Nah, maka mereka membutuhkan reformasi manajemennya atau merupakan perubahan gitu ya. Selain itu, resikonya adalah banyak penjahat yang masuk karena pasti jambret akan tidak ini ya, tidak terkontrol karena dengan padatnya orang yang mau naik kereta, semua orang mengantar masuk ke gerbong, dia main tarik aja dari luar. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang harusnya dihindari oleh perusahaan penyedia jasa. Karena apa? Karena kita ketika pengen pergi bepergian gitu ya, kita kan pasti inginnya aman, selamat dan nyaman seperti itu. Nah, maka dari situ PT KAI ini melakukan perubahan yang cukup luar biasa karena peraturan-peraturannya cukup bukan cukup lagi ya, sangat fantastis. Karena apa? Karena berubah begitu banyak. Sekarang kalau kita naik kereta api walaupun ekonomi itu juga sudah ber-AC. Kalau dulu mana mungkin ada ekonomi ber-AC? Tidak akan pernah. Walaupun mungkin kalau misalnya kita gunakan sekarang tetap rasanya oh kok nggak nyaman kayak eksekutif jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dulu pernah hidup di zaman saya ya, ketika waktu itu kereta api itu benar-benar tidak dalam kontrol yang baik, itu cukup parah gitu ya teman-teman. Bahkan dulu itu sering banget banyak yang namanya apa namanya penumpang gelap gitu yang tiba-tiba duduk aja di tempat orang gitu, padahal mereka nggak punya tiketnya dan mereka mengaku sudah membayar tiket kepada kondekturnya. Nah, itu kan hal-hal yang mengganggu kenyamanan seperti itu. Itu adalah sedikit contoh terkait tentang perubahan. Nanti teman-teman juga akan melihat ada beberapa perubahan yang cukup menarik gitu ya dan sistematikanya. Nah, ini akan menjadi penulis
penugasan teman-teman untuk menganalisis minimal 5W1H cuma disusun di dalam sebuah apa namanya ya, bentuk analisis atau makalah yang baik. Nanti akan ada di apa namanya page terakhir. Ya, kita masuk ke dalam nih proses perubahan yang dimiliki oleh Cognoscenti Consulting Group. Sorry kalau misalnya salah baca ya teman-teman, tapi saya hanya membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, kemudian yang pertama ini, ketika apa namanya akan melakukan perubahan, pertamanya kan pasti pengen nyaman gitu ya. Nah, kenyamanan ini akan berubah menjadi apa? Menjadi shock. Nah, jadi di sini dilihat bahwa rumor adanya perubahan individu mengalami shock sehingga takut untuk melakukan sesuatu. Ini fase pertama yang didapati ketika kita akan melakukan perubahan. Nah, di sini adalah keterangan waktu ya teman-teman. Dengan berjalannya waktu, ini kan ada yang namanya perubahan sampai ke atas. Nah, di sini titik kenyamanan. Karena apa? Karena yang dipakai pasti kalau di sini titik nyaman, di sini tidak nyaman. Nah, dengan bergantinya waktu, ini kan tadi titik nyaman, ini tidak nyaman, ini masih nyaman gitu ya. Terus ini waktu berjalan. Nah, kita lihat ketidakpercayaan diri ini mulai melihat dari karyawan untuk menyesuaikan diri. Apakah perubahan ini berefek atau tidak pada dirinya? Dia masuk ke posisi ini. Dan kita lihat di sini kenyamanannya berarti berkurang gitu kan. Tadi kan titiknya di sini, sekarang dia ada di sini. Nah, maka kita lihat lagi, mereka mulai ragu-ragu dengan perubahan. Bisa nggak sih kalau kayak gini tuh ternyata nggak bisa aku tuh untuk melakukan perubahan, nggak bisa mengontrol diri, mulai merasa terasing karena kan berbeda. Ketika kita menemui perbedaan itu kan, misal gini, temen-temennya aja nih, temen yang biasanya ngobrol bareng sama teman-teman, tiba-tiba diem nggak mau ngomong, ngelihat mukanya teman-teman aja udah nggak mau gitu. Nah, teman-teman kan akan merasakan tidak nyaman, maka ini ketidaknyamanan ini ada di titik minus nih ya, misalnya ini diumpamakan 0. Nah, kemudian teman-teman merasa ragu gitu kan. Kemudian selanjutnya yang keempat, pasrah diri. Di sini, ini adalah titik terendah yang didapatkan gitu ya ketika ini merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena di sini sudahlah aku nggak mau lagi. Itu yang penting aku ngikutin aja apa sih kemauan dari perusahaan. Karena seringkali gini ya teman-teman, sebuah perubahan ini dimulai dari top manajemen. Karena ketika dimulai dari bawah itu cukup sulit ya, karena bawah itu kan misal di level down manager gitu kan, levelnya ada 3 ini ya, ini kan yang down, ini top, ini middle, ini top gitu ya. Biasanya dari top to below gini, bukan dari begini. Karena apa? Karena di sini kan aspirasinya akan cukup banyak. Tapi kalau di sini pasti aspirasinya satu untuk di bawah ke bawah gini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam kenyamanannya mulai naik nih ya teman-teman di titik ini, mau mendekati nilai 0 lagi, maka mereka akan mulai melakukan eksperimen terkait tentang perubahan. Mereka mulai mengajukan pertanyaan karena kan tadi sudah pasrah ya, sudah mau menerima, oh iya aku mau menerima nih perubahan ini, apapun yang mau oleh perusahaan aku ikutin. Nah, maka mereka akan mulai belajar kembali, titik kenyamanan mulai naik karena mulai merasa oh oke, aku harus belajar ya, dengan perjalanan waktu nih. Nah, kemudian ketika waktu keenam adalah pencarian makna diri. Setelah mengetahui bahwa sudah mencoba ini tadi ya, nah maka mereka akan merasa bahwa oh ternyata aku bisa loh mengikuti. Nah, ini titik nyamannya akan bertambah sudah ke titik positif. Nah, dengan ini ketika sudah mencari makna diri, sudah ketemu, maka mereka akan merasa sangat nyaman ketika sudah terintegrasi. Seperti itu. Jadi self esteemnya akan membaik karena mereka akan semakin percaya diri. Kira-kira seperti ini adalah prosesnya yang akan selalu ditemui ketika adanya perubahan ya teman-teman. Mau tidak mau kita akan mengalami ini dan teman-teman ketika besok ada di dalam apa ya namanya sebuah perusahaan, kemudian ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, maka terimalah itu dengan hati yang cukup senang gitu ya. Karena apa? Karena eh, dengan menerima perubahan ini, apalagi teman-teman tahu nih ya, bentuk-bentuk perubahan ini tuh menjadi pengennya untuk menjadi lebih baik gitu.
Nah, maka di sana akan melihat, jadi nggak perlu masuk ke dalam titik ini. Ya, cukup aja di sini shock, oke. Tidak percaya diri, oke. Ragu-ragu jangan, langsung mencari pencarian makna diri, langsung aja dicoba gitu ya. Karena apa? Karena perubahan itu adalah hal yang pasti. Oke? Selanjutnya, ini adalah ketika kita menjadi manajer ini yang harus kita pahami. Ini sebenarnya nggak perlu terlalu apa namanya detail karena kita akan mempelajari ini di manajemen sumber daya manusia. Kita melihat konteks manajemen perubahan ini menjadi sebuah isu ketika kita akan memposisikan diri menjadi seorang manajer sumber daya manusia gitu kira-kira. Yang pertama adalah increase urgency atau peningkatan ke kepentingan gitu. Peningkatan kepentingan di mana di sini masuk ke fase yang namanya creating climate for changes. Jadi mereka membentuk iklim untuk berubah. Nah, di sini kita masukkan ya atau kita berikan brainstorming terkait tentang apa? Tentang pentingnya untuk berubah. Nah, kemudian setelah ada terbentuk proses, oh ternyata perubahan itu penting ya, maka bentuklah tim. Bentuklah tim untuk apa? Untuk memberikan guide atau memberikan sebuah pengarahan bahwa perubahan kita itu mau kemana gitu. Nah kemudian kita lihat visionnya atau pandangannya mau dibawa kemana atau perubahan ini. Nah, ketika sudah mendapatkan fase ini dengan baik, gitu, kemudian kita akan masuk ke dalam engaging and enabling the whole organization, di mana kita akan melakukan pelekatan. Pelekatan di sini akan mengatakan Pelekatan di sini akan mempengaruhi bagaimana organisasi ini akan berproses seperti itu. Nah, di sini mengkomunikasinya bagaimana perubahan bisa terjadi, kemudian memberdayakan eh, action atau aksinya, kemudian membentuk short term wins atau capaian-capaian pendek. Nah, ketika ini sudah terbentuk juga teman-teman, silakan untuk masuk ke posisi ini, implementing and sustaining changes. Jadi terus mempertahankan perubahan ini terus berjalan gitu kan, mengaplikasikan. Nah, jadi don't let up atau jangan sampai teman-teman merasa apa sih muak gitu ya, jangan. Dan kemudian make it stick atau buatlah hal tersebut menjadi salah satu bagian untuk memang berubah gitu. Jadi di sini yang paling penting sebenarnya adalah di fase ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada cara yang lain gitu ya, ada change management model. Nah, di sini kita bisa lihat pertama adalah define, ini secara lebih jelasnya. Kemudian planning, ini secara lebih jelasnya. Jadi selain didefinisikan mau kemana, mau apa aja yang dipindah, apa aja yang dirubah, maka kita akan planning kan, itu cukup yang sama ya dengan yang tadi. Kemudian diimplementasikan. Nah, ini kemudian disustainkan atau diperjalankan dengan baik. Selanjutnya adalah ini, yang paling penting. Bagaimana ketika teman-teman ini ada di dalam organisasi, tapi merasa menolak terhadap perubahan. Tadi yang saya bilang termasuk dengan bumerang. Karena apa? Nah ini bisa teman-teman lihat nih ya. Penolakan-penolakan ini terjadi secara individu karena apa? Kebiasaan. Orang yang tiba-tiba berubah kebiasaannya, apakah dia akan merasa insecure atau enggak? Biasanya insecure, maka kebiasaan ini yang harusnya mulai dipahami bahwa kebiasaan yang baik ini menjadi sebuah hal yang baik juga, gitu. Kemudian keamanan, kita ngomongin insecure tadi adalah juga termasuk keamanan. Oh, ketika manajemen ini berubah, apakah saya termasuk salah satu korban dari perubahan itu? Yang dimaksud dengan korban perubahan karena ada ya teman-teman, sering kali ini adalah faktor-faktor yang mengungkapkan bahwa perubahan ini akan mengancam eksistensi kita sebagai pekerja
ada ya kemungkinan seperti itu, tapi ternyata ada juga perusahaan yang juga melihat bahwa proses perubahan ini tidak harus melakukan pembuangan karyawan. Nah, di situ. Kemudian yang selanjutnya faktor ekonomi. Di mana kita kan pasti apa namanya ini ya, merasa terganggu bahwa apakah dengan perubahan ini akan mengganggu kinerja saya gitu, karena biasanya saya nggak ngelakuin dengan cara itu, kemudian sekarang pakai cara ini. Nah, ketika nanti saya tidak mencapai dengan titik produktivitas yang diinginkan oleh perusahaan, apakah gaji saya akan berkurang? Nah, hal seperti itu. Nah, kemudian kekuatan atas hal yang tidak diketahui. Nah, ini perubahan ini yang bikin orang bingung adalah karena dia merasa tidak bisa menghandle keadaan. Ya, jadi dia kaget gitu kan, bingung mau ngapain. Karena tidak biasa menemui, akhirnya sekarang harus masuk ke dalam dunia yang mereka tidak tahu lagi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pemrosesan informasi selektif. Jadi, seringkali penolakan individu ini muncul karena apa? Karena informasinya tidak lengkap atau selektif, atau teman-teman cuma pengen mendengarkan apa yang teman-teman ingin dengarkan saja. Padahal di dalam perubahan ini harus secara menyeluruh. Informasinya harus didengarkan secara baik. Karena apa? Karena informasi secara baik ini akan membantu teman-teman dalam proses untuk berjalannya dengan make a deals gitu ya bahasanya. Make a deals dengan perubahan itu sendiri. Nah, kemudian penolakan dari organisasi juga ternyata muncul, teman-teman. Tidak hanya secara individu, tapi juga secara organisasi. Di mana secara organisasi, kita akan ngomongin terkait tentang perbedaan struktural gitu. Kemudian selanjutnya fokus pada perubahan terbatas. Selanjutnya adalah kelembaban kelompok atau apa sih namanya cohesiveness. Jadi kayak bukan kelembapan ya bahasanya, lebih ke karena sudah erat gitu ya. Secara struktural kita kan sudah terbiasa dengan struktur yang lama, maka kita akan merasa terganggu ketika kita akan berubah. Organisasi ini berubah dan semakin kacau kan, wah biasanya diuruskan oleh orang ini yang bekerja di sini, tapi ternyata kok enggak, ini harus ada perubahan, maka harus kemana kita. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang cukup berbahaya. Kemudian termasuk salah satunya ada pemrosesan informasi selektif. Jadi misal sudah tahu mau berubahnya kemana, ternyata dari pihak guiding team ini tadi yang dibentuk atau orang yang memberikan pengarahan terhadap perubahan ini tidak memberikan informasi yang tepat. Nah, ini cukup berbahaya juga ya teman-teman sebenarnya. Nah, kemudian ancaman terhadap alokasi sumber daya yang telah mapan. Nah, ini efek-efeknya akan apa sih teman-teman? Akan terjadi yang namanya orang-orang kepercayaan atau key person di dalam perusahaan itu bisa lari dari perusahaan, dari organisasi. Karena apa? Karena mereka merasa insecure tadi atau munculnya penolakan individu, kemudian mereka lari ya, nggak bisa mengkapasitasi itu, maka mereka akan memilih untuk pergi dari organisasi. Nah, ini yang berbahaya untuk sebuah organisasi. Nah, ini adalah cara-cara untuk make a deals atau bikin orang-orang itu sepakat bahwa ada loh namanya penolakan. Penolakan itu eksis, nyata adanya. Maka ketika penolakan ini terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Di sini ada pendekatannya apa saja, kemudian situasi yang biasa terjadi apa saja, kemudian keunggulannya atau keuntungannya ketika melakukan pendekatan ini, dan apa saja yang bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu teman-teman pelajari juga, nanti kita akan keluarkan di UAS ya. Silakan nanti ini dibahasakan Indonesia sendiri, pasti bisa. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk nih di ini bahasa Indonesianya. Mungkin bisa teman-teman ambil dari sini juga, tapi lebih lengkap yang tadi ya teman-teman. Ini adalah salah satu metode mengatasi penolakan terhadap perubahan. Selanjutnya, konsekuensi dari perubahan yang mungkin kita akan dapatkan. Yang pertama adalah produktivitas menurun, jelas ya. Kemudian manajer tidak mau mencurahkan waktu atau sumber daya untuk mendukung perubahan. Ini mungkin terjadi karena apa? Karena sudah ada penolakan secara individu tadi. Kemudian pemangku kepentingan utama tidak hadir dalam rapat.
Karena apa? Karena mereka akan merasa, aku akan mengeluarkan banyak waktu ketika kita melihat ada perubahan, maka saya nggak usah datang aja lah, saya nggak perlu, nggak penting ada di sana. Padahal pemangku kepentingan ini menjadi sesuatu yang penting untuk saling mengerti atau saling mensupport bahwa terjadinya perubahan di dalam organisasi. Kemudian pemasok mulai merasakan dampak dan gangguan akibat perubahan rutin perusahaan. Jadi ya lagi-lagi kita ngomongin karena sudah biasa seperti ini, kemudian pemasok atau pola kerjanya ini tidak sesuai dengan supply chain yang biasanya berjalan, maka pemasok juga akan mulai ragu. Ini perusahaan bisa eksis beneran nggak sih? Atau memang mereka cuma cari alasan mau berubah, makanya eh, apa namanya? Konsumsi produk saya yang saya berikan ke sana itu juga terbatas. Nah, itu menjadi konsekuensi dalam perubahan. Dan selanjutnya, pelanggan merasa adanya dampak negatif yang seharusnya tidak terlihat gitu. Karena jelas ya ketika ada perubahan pasti ada efek-efek yang mulai muncul. Misalnya ketika dulu saya juga pernah ke KAI, eh, ketika mereka mulai menggunakan metode untuk aplikasi untuk memesan gitu, ternyata nggak bisa dibatalkan lewat aplikasi juga, tapi kita harus ke CS. Kemudian yang ke CS itu pun juga harus yang memiliki data orang yang dibelikan apa namanya tiketnya. Nah itu kan menjadi cukup rumit gitu ya ketika dilakukan. Tapi itu tahap-tahap di mana KAI ini menjadi lebih baik. Karena apa? Karena sekarang sudah nggak membutuhkan itu lagi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah moral karyawan terpecah. Jadi moral di sini yang kita bilang adalah bagaimana dia melihat orang-orang yang sepakat dengan perubahan dan yang tidak sepakat. Ketika ada yang seperti itu, maka akan muncul kata-kata kita dan mereka. Jadi akan ada perubahan atau perbedaan atau perpecahan di dalam sana. Nah, kemudian adalah yang jelas terjadi pasti stres, kebingungan, dan kelelahan meningkat karena hal-hal harus dibikin dari awal, direstrukturisasi, dan menjadi lebih baik. Kemudian karyawan yang berharga meninggalkan organisasi. Ya, kira-kira konsekuensi dari perubahan itu adalah tersebut ya teman-teman. Dan kita lihat di dalam sana ini ada sebuah penugasan yang paling penting yang sudah saya bahas tadi sedikit. Nah, di sini buatlah dua kelompok besar karena saya punya dua jurnal yang harus dibahas sama teman-teman. Kelompok pertama perubahan pada PT Pos Tbk, kemudian kelompok kedua adalah perubahan pada PT BTN Tbk. Di mana analisis ini harus mencakup ini ya teman-teman. What? Apa sih perubahan itu atau apapun yang terkaitan dengan perubahan silahkan masukkan. Kemudian when, kapan perubahan terjadi. Terus kemudian selanjutnya di mana perubahan terjadi. Who, siapa yang melakukan perubahan? Apakah mereka menggunakan third party atau mereka pakai perusahaan pakai orang-orang internal yang terpercaya. Kemudian why? Kenapa mereka melakukan perubahan? Nah, yang paling penting adalah how. Bagaimana mereka melakukan perubahan itu sendiri. Jadi dalam sini adalah susunan analisis Anda sesuai dengan susunan draft di bawah ini. Ada pendahuluan, diskusi, dan penutup. Di mana pendahuluan isinya adalah latar belakang perubahan itu. Kenapa latar belakang penting untuk menjelaskan perubahan itu terjadi? Karena kita bisa lihat kenapa sih uh, apa namanya perusahaan itu perlu berubah gitu. Nah, kemudian teori manajemen yang digunakan apa saja. Nah, itu silahkan dibahas di dalam sana. Kemudian diskusi, perubahannya apa saja. Nah, itu boleh langsung dibahas di dalam sini. Kemudian penutupnya adalah saran dan pengembangan ke depan. Silahkan dibagi dengan kelompoknya dan kemudian saya akan tunggu ini setelah UAS pun it's okay. Begitu ya teman-teman, nanti akan saya berikan keterangan kapan terakhir kumpulkan. Nanti bisa dengan tanda jawab berikutnya boleh ditanyakan di grup 2020. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat puas.